Overall, it was a fantastic crowd in a lovely stadium and a very competitive game. That is going to drop in, and then the only goal of the game, an own goal off the head of centre-back Jaime Rosquillo. In this condition, but this evening is another game. I think it's even a better game to watch because the Philippines are better than. Robby Darwish dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan Timnas Filipina U23 melawan Timnas Indonesia U23. Pemain ini menjadi penentu dalam laga tersebut. Timnas Indonesia U23 baru saja menyelesaikan pertandingan kedua mereka di grup A. Kali ini mereka berhadapan dengan Timnas Filipina U23. Kemenangan dalam laga ini sangat penting bagi kedua tim. Pasalnya, hasil ini membuat sang pemenang berhak menduduki puncak klasemen grup A. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Robby Darwish pun dipilih sebagai man of the match. Mengapa demikian? Setelah peluit tanda pertandingan dimulai, Filipina U23 tampil dengan berani karena langsung menyerang ke pertahanan Timnas U23 Indonesia. Tim asuhan Gareth McPherson bahkan langsung menekan pertahanan skuad Garuda Muda sejak awal hingga masuki menit ke-5. Pada menit ke-8, Timnas U23 Indonesia membuka peluang emas melalui Raihan Hanan yang berhasil membawa bola ke pertahanan Filipina. Peluang emas itu bahkan langsung dimanfaatkan dengan apik oleh Hanan karena ia langsung mencoba menendang bola ke arah gawang. Akan tetapi, tendangan kerasnya dari luar kotak penalti tersebut masih tepat sasaran dalam pelukan penjaga gawang Filipina, Nicolas Guimaraes. Setelah gagal mencetak gol, skuad Garuda Muda tak menyerah dan berusaha menekan pertahanan Filipina kembali. Peluang kembali datang dari Hoki Caraka yang membawa bola ke pertahanan tim lawan dan berhasil membawa bola hingga kotak penalti. Setelah memainkan bola di pertahanan Filipina, Timnas U23 Indonesia akhirnya sukses mencetak gol pada menit ke-23. Gol ini tercipta setelah skuad Garuda Muda mendapatkan lemparan ke dalam melalui Robby Darwish. Skema lemparan ke dalam Robby Darwish ini membuat pemain Filipina kelimpungan. Karena Jaime Rosquillo yang mencoba membuang bola dengan sundulan justru menjadi gol bunuh diri. Pemilihan Robby Darwish sebagai man of the match tidak lepas dari penampilan istimewanya sebagai gelandang. Di lini tengah, ia kerap mengendalikan tempo permainan. Tak hanya itu, Robby juga aktif turun membantu pertahanan saat dibutuhkan. Namun, kontribusi terbesarnya adalah lemparan ke dalam yang saat diantisipasi pemain Filipina dan berujung pada gol bunuh diri. Berkat performa mengesankan itu, gelandang ini pantas dinobatkan sebagai man of the match dalam laga ini. Pelatih Filipina, Gareth McPherson, mengakui lemparan jarak jauh bisa jadi salah satu senjata bagi sebuah tim untuk memenangkan pertandingan. Hal itu yang dilakukan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Filipina berhasil memberikan perlawanan sengit pada Indonesia. Mereka berani bermain terbuka dan saling serang melawan Indonesia. Dalam laga yang sengit dan menegangkan tersebut, sebuah skema set piece jadi pembeda. Lemparan jarak jauh dari Robby Darwish mengantarkan Jaime Rosquillo mencetak gol bunuh diri. Gol itu kemudian jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut. McPherson mengakui bahwa lemparan jarak jauh seperti yang dilakukan oleh Robby Darwish memang bisa jadi senjata mematikan dalam sebuah pertandingan. Ya, kami kebobolan dari situasi bola mati. Long throw adalah salah satu senjata untuk menyerang dalam pertandingan. Kami juga pakai senjata macam itu. Selalu mengecewakan ketika kita kebobolan dari set piece, tapi kembali lagi dengan waktu persiapan yang minim tidak mungkin kita bisa menyiapkan semuanya. Jadi saya memahami pemain jika mereka tidak punya cukup waktu untuk mengantisipasi seluruh area di pertandingan. Jadi setelah ini kami akan belajar mengantisipasi long throw. Kemenangan Indonesia atas Filipina menempatkan Garuda Muda jadi pemuncak klasemen grup A Piala AFF U23 2025. Indonesia saat ini mengoleksi 6 poin, unggul 3 angka atas Malaysia dan Filipina. Pada laga terakhir, Senin 21 Juli, Indonesia bakal bertarung melawan Malaysia, sedangkan Filipina akan menghadapi Brunei.
Sebanyak 4 pemain timnas Indonesia U23 ini layak dipanggil Patrick Kluivert ke tim senior usai menghajar Filipina di Piala AFF U23 2025. Dalam pertandingan ini, Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor turut menyaksikan KD Arel dan kawan-kawan bertanding. Kehadiran pelatih asal Belanda itu untuk memantau pemain-pemain potensial yang bisa dibawa ke timnas Indonesia senior. Apalagi timnas Indonesia dipastikan kehilangan oleh Romney yang cedera berat sehingga absen di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas siapa saja pemain timnas Indonesia U23 yang layak dipanggil ke tim senior oleh Patrick Kluivert? Berikut daftarnya. Pertama ada Jens Reven. Jens memang hanya tampil selama 45 menit di pertandingan melawan Filipina. Namun kontribusinya cukup terlihat di atas lapangan. Dia kerap merepotkan barisan pertahanan Filipina yang bermain solid sejak awal pertandingan. Meski gagal cetak gol, permainan Jens Reven cukup apik. Ditambah Jens tampil menggila di laga sebelumnya menghadapi Brunei dengan mencetak 6 gol. Kedua, KD Arel dipasang sebagai kapten menggantikan Muhammad Ferrari. Pemain Bali United ini langsung memberikan bukti kepada Gerald Vandenberg. KD Arel tampil sangat solid di lini belakang tim merah putih, berduet dengan bek Persib Bandung Kakang Rudianto. Ketiga, Arkan Fikri. Arkan Fikri menjadi salah satu pemain yang cukup sibuk setelah bertugas memutus aliran serangan lawan sekaligus memberikan umpan ke depan. Permainannya yang semakin matang membuat penggawa Arema FC ini tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke timnas Indonesia senior. Dan yang terakhir ada Robby Darwish. Robby Darwish yang menjadi andalan Gerald Vandenberg sejak laga pertama menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemain potensial Indonesia. Bahkan gol kemenangan Indonesia di laga kontra Filipina lahir berkat kontribusinya melakukan lemparan ke dalam jarak jauh.